Bang. Ada orang. Sebentar. Oke. Bang, hadirkan siapa aja mungkin Bang hari ini Bang? Dan hari ini gimana Muhammad? Ada berapa saksi mungkin Bang? Sidang cerai influencer Tasya Farasya kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang beragendakan keterangan saksi dari pihak tergugat Ahmad Assegaf. Lantaran sidang digelar secara tertutup, tak banyak keterangan yang diperoleh atas jalannya sidang. Bahkan suami Tasya sendiri yang hadir kemarin memilih bungkam dan menghindari awak media saat dimintai keterangan. Ini kenapa sih? Ngomong sama kita. Gimana nih Bang hari ini pembuktian Bang seperti apa nih? Apa? Ya. Sorry. Oke. Ya teman-teman semua, tadi kita udah sidang. Agenda hari ini adalah pembuktian dari tergugat. Saksi ada dua, satu ada sepupunya dari tergugat, satu lagi ada bagian operasional dari pembangunan rumah. Itu sih. Soalnya ini kan sebenarnya sidangnya tertutup, jadi kita nggak terlalu terbuka lah mau nyampein apa-apa. Mungkin kalau ada yang tanya bisa kami jawab, selama masih dalam koridor akan kami jawab. Pihak Tasya menyatakan bahwa keterangan saksi dari pihak tergugat terkait pembangunan rumah justru bukanlah inti dari gugatan utama kliennya. Namun hal tersebut justru menguatkan semua dalil gugatan Tasya. Apakah ini justru menjadi titik terang indikasi adanya penggelapan dana yang diduga melibatkan suami Tasya sesuai alasan gugatan Tasya pada 12 September lalu? Dalil gugatan kita ini kan sebetulnya bukan masalah rumah, ya kan. Cuma yang dihadirkan ya kita, ini kan haknya dari tergugat. Jadi kalau kami memandangnya alasan-alasan gugatan kami dalam pembuktian ini sebetulnya tidak terbantahkan juga ya. Karena apa yang kami sampaikan masalah ya kita kan sudah sampaikan sedikit lah ya terkait pulang malam dan lain-lain, itu malah dibenarkan oleh saksi yang dihadirkan. Operasional pembangunan rumah itu sebetulnya tadi yang disampaikan ya, itu ya ia menyatakan bahwa rumah ini dibangun sejak tahun 2022. Jadi tadi atas pernyataan pertanyaan dari bagian operasional saya menanyakan rumah ini dibangun, tadi dia juga sempat bilang bahwa sudah jadi 80%, katanya gitu. Jadi nanti agenda sebagaimana court calendar yang sudah disepakati, minggu depan adalah kesimpulan dari kami penggugat dan tergugat, lalu nanti setelah itu baru putusan. Tasya dan Assegaf memang sempat hadir dalam agenda mediasi sebelumnya, namun tak ada titik temu. Kini nampaknya Tasya mulai enggan untuk bertemu pria yang menikahinya itu pada Februari 2018 silam. Lewat postingan akun media sosialnya, ibu dua anak ini justru menunjukkan bahwa dirinya sibuk photoshoot. Kejar target jadi janda dan ogah drama panjang, Tasya buktikan dirinya tetap jadi perempuan mandiri. Beberapa kali sidang digelar, terungkap fakta yang justru bikin sang suami panik. Mulai dari dugaan penggelapan dana, tak ada nafkah, Assegaf sudah talak sebelum cerai, dan yang paling mengagetkan adalah gugatan nafkah hanya Rp100. Tentu saja ini adalah simbol yang terkesan bikin Assegaf mati gaya. Dan kita dari awal udah tahu masing-masing kayak nggak mungkin banget gue nikahin Tasya terus gue nyuruh Tasya nggak kerja, itu udah nggak mungkin gitu. Kayak itu udah bahkan kita nggak pernah discuss itu sih dari awal. Tapi adakah kesepakatan Tasya dan suami sebelum menikah terkait urusan karir dan finansial keluarga? Karena yang terjadi kini, gugatan Tasya sepertinya tak jauh dari urusan finansial. Number one value sih menurut aku. Value-value yang dipegang itu tuh penting banget untuk pasangan tahu sebelum mereka tuh menikah gitu. Karena itu tuh yang paling, kalau sisanya
banyak yang suka bilang kan kalau udah nikah ntar berubah lagi, dan aku awal tuh nggak percaya ya. Ternyata memang bener, karena pada saat udah menikah kondisinya berubah, keadaannya berubah, dia bukannya berarti dia berubah menjadi another person, tapi ya kita melihat sisi lain dari diri dia yang memang mungkin sebelumnya belum ada karena dia belum menjadi suami. Belum juga hilang ingatan publik terkait dugaan hingga pengakuan Julia Prastini alias Jule soal selingkuh, publik kembali heboh. Beredar sebuah foto prewedding Jule dengan Safri Ramadan, petinju yang diduga sebagai selingkuhan Jule. Belum bisa dipastikan siapa perempuan yang mukanya ditutupi dalam foto prewedding itu. Ragu-ragu dan malukah? Namun jika benar ini adalah Jule dan sang petinju, apakah ini langkah Jule karena kadung malu dengan video perselingkuhannya? Bukan tidak mungkin, karena sebelumnya Jule pun telah mengakui dirinya memang berselingkuh. Permasalahan ini murni urusan dan kesalahan saya. Sama sekali tidak ada hubungan dengan orang-orang terdekat saya maupun brand atau pihak yang bekerja sama dengan saya. Saya sadar telah mengecewakan banyak orang dan saya benar-benar menyesal atas kesalahan yang terjadi. Dia bilangnya aku selingkuh, aku dituduh selingkuh mulu, aku suka dia, udah aku selingkuh beneran gitu. Sama Maksudnya kayak gitu, waktu itu kayak gitu, daripada dituduh tapi nggak ada ininya kan. Jadi ya udah beneran selingkuh aja biar ini berantem, ini tuh beneran. daripada dituduh ya. Iya, capek kan tuduh-tuduh, jadi mendingan selingkuh beneran. Apapun alasannya, hubungan yang dimulai dengan perselingkuhan tentu tidaklah baik. Pun demikian dengan pembelaan Jule beberapa waktu lalu. Ditambah mengumbar foto prewedding dengan dugaan selingkuhannya, sudah pasti jadi bulan-bulanan netizen. Bukankah hubungannya dengan Na Dae-hoon pun masih terikat secara sah? Atau jangan-jangan Jule dan Safri Ramadan sengaja ingin menyampaikan bahwa keduanya siap menikah? Kalau satu saat nanti aku selingkuh, apa yang bakal kamu lakuin, jelasin? Semua harta kamu buat aku. Nggak mau lah. Aku tuh bilang ke Julia dari awal sebelum nikah aja, aku bilang aku sebenarnya apa aja bisa ngerti, cuma selingkuh aku nggak bisa ngerti karena itu tidak bakalan bahagia 100% selanjutnya. Siap dengan hujatan netizen yang pasti makin sadis nih.